Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel kami, Kim Heso Family. Nah, hari ini Uma mau flashback ke 4 tahun yang lalu tentang sebuah kisah antara saya dan suami saya, bagaimana Allah pertemukan. Nah, tapi sebelumnya teman-teman beri kami dukungan ya di channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe teman-teman tuh bisa bernilai kebaikan loh. Jadi ceritanya, saya sendiri asli Bima, tepatnya di Kabupaten Dompu. Lalu suami aslinya Bima juga, bapak ibunya semua Bima. Tapi beliau itu lahir dan besar di Jakarta, gitu. Nah, pertemuan kami itu benar-benar di luar dari apa ya, nggak pernah sempat saya pikirkan gitu lah, nggak pernah terpikirkan, saking luar biasanya bahwa jodoh maut kita itu rahasia Allah gitu. Nah, saat itu tepatnya 2016 ya, tepatnya 2016 bulan Agustus, seorang keluarga, ada rombongan keluarga yang dari Bima menuju Dompu. Nah, saat itu salah satu keluarga yang datang itu saya baru pernah melihatnya. Itu uak saya gitu, kata mama uak gitu. Uak itu datang dan baru ketemu sama saya pada saat itu. Nah, singkat cerita di situ mereka jalan-jalan ke pantai begitulah, dan saat itu uak itu nggak sempat ke pantai dia waktu itu. Jadi tiba-tiba sakit perut dan di rumah dia cuma sama saya gitu. Saya bikinkan dia teh dan ya, dia cerita-cerita sama saya gitu. Nah, singkat cerita, setelah kembalinya mereka dari rumah saya, malamnya itu tiba-tiba mereka telepon gitu. Nah, telepon ini ada yang lucu lah gitu. Langsung tiba-tiba telepon dan bilang, "Hey, nak, ini loh, aku sudah menemukan jodoh kalian," gitu. Dia bilang gitu. Jodohnya ini ada abang kamu dari Jakarta nih di rumah, Wak, katanya gitu. Saya nggak menanggapi gitu, biasa. Sampai waktu itu sempat dikasih HP tuh saya sama si abang itu buat ngobrol gitu, tapi kami nggak ada yang ngobrol. Saya juga nggak pernah dibilang halo, dia juga nggak bilang halo gitu. Akhirnya setelah itu tapi si Uwa ini ngotot banget gitu, iya bener nih, kamu kalau nggak nikah, kamu nggak sama pilihan saya ini, kamu nggak bakal nikah, dia bilang gitu. Nah beliau ini, si abang ini dari Jakarta itu, dia waktu itu dia datang libur ke Bima gitu. Nah, oke, itu bulan Agustus. Lalu bulan September itu, dari pas cita-cita dari bulan Agustus tuh, September tuh kosong, nggak ada lagi tentang orang itu sudah balik ke Jakarta, dan saya juga meneruskan hidup saya, maksudnya nggak inget-inget lagi masalah itu. Saya melakukan aktivitas saya ngajar, bolak-balik Dompu, HU, dan sebagainya. Nah, kemudian di akhir September tiba-tiba datang telepon nih dari UA. Hei nak, nanti orang Jakarta itu bakal datang di awal bulan 8. Kamu siap-siap, kamu jangan kemana-mana, jangan dulu bolak-balik yang jauh, putihkan dulu wajahmu dan sebagainya, segala macam. Dia bilang. Saya ketawa, ini kenapa sih kayak gini, datang-datang aja, saya bilang. Dan saya berpikir mungkin bercanda gitu. Nah, akhirnya tepatnya tanggal 8 Oktober si suami ini benar-benar datang. Hari itu saya ditelepon, si abangmu sudah ada di rumah Uwa, kamu siap-siap. Oh ya, ini Uwa yang saya ceritakan ini, beliau sudah almarhumah.
Jadi saya mohon doa juga teman-teman untuk saya ya. Bagi yang nonton ini, jangan lupa sedikit mengirimkan doa untuk beliau. Semoga beliau tenang di sisi Allah dan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah ya. Amin. Nah, kita lanjut. Setelah itu mulai deh nih, mulai kepikiran, mulai nggak karuan. Aduh ya Allah, mulai nggak jelas udah. Ada deg-degannya, masya Allah deg-degannya waktu itu. Nah, akhirnya tanggal 8, nah tanggal 9 mereka datang. Tanggal 8 tanggal 9 ya, lupa pokoknya. Pokoknya hari itu tuh hari Sabtu dan saya punya jadwal mengajar di HU gitu loh, di SMK 1 HU. Akhirnya ya udah, saat itu bersamaan dengan saya rapat juga di situ. Ya Allah, saya akhirnya izin sama kepala sekolah, walaupun saat itu tuh sempat diinterogasi tuh sama kepala sekolah, kamu ngapain, sama siapa, ketemu siapa, bla bla. Ngapain kamu ketemu orang jauh gitu-gitu. Di rumah, Pak. Akhirnya waktu itu saya disuruh pulang ya. Ketemu. Saya di rumah tuh mama udah masak. Saya bantuin mama tuh sambil nangis. Mama mau nikahin saya bilang gitu. Mama tuh ketawa. Ini yang datang keluarga kamu, katanya. Bukan orang yang mau nikahin kamu ya. Kalaupun mau dinikahin ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, biasa aja. Tapi tetap aja nih deg-deg ser gitu ya. Akhirnya datanglah mobil. Bapak saya ada kan di situ. Dibilang, Ren, ini saudara tamunya. Masya Allah. Akhirnya ketemu. Dan saya lihat di situ, saya intipin di jendela ya. Saya nggak mau dong yang kedua melihat dia. Saya harus pertama melihat. Akhirnya saya intipin dia di jendela rumah saya. Dia jalan dengan menunduk. Ya, saya fokus pada alisnya. Sama alisnya tebal. Iya beneran tebal. Terus saya cekikan di situ ya. Apa? Akhirnya ya udah ketemu di situ, memandang ketika menunduk ketika dipandang, seperti itu teman-teman. Ya Allah. Dan tidak ada komunikasi apa-apa di situ, cuma tanya, ini Reni, ini Iqbal, dan ada bahasa Bimanya yang paling familiar tuh lembu ade itu aja. Akhirnya singkat, saya dibawa ke Bima waktu itu. Uak saya izin sama bapak saya, dan kebetulan besok hari Minggu dan saya nggak ngajar, oke, saya ikut. Kata Uak, kalian harus mumpung masih dia di Bima, harus ketemu lagi katanya gitu, biar kalian tuh bisa cair gitu, karena sampai hari itu masih belum ngobrol apa-apa. Di rumahnya Uak, akhirnya kami ditaruh di kamar yang bersebelahan, dan tetap aja nggak ada ngobrol apa-apa. Duduk masuk kamar, terus uak saya gregetan tuh panggil lagi, almarhumah tuh gregetan panggil lagi, keluar apa kalian ngobrol. Kami diam lagi. Udah jam 10 malam nih. Akhirnya uak sama bibi, oh iya bibi juga lupa, bibi saya, ya udah ayo keluar katanya, keluar ke lapangan Serasuba. Ya udah mereka tuh uak saya sama suami sama bibi saya tuh kayak nyamuk di situ. Terus kita duduk coba ngobrol, kerjanya apa, saya juga ditanya kerjanya apa, kemudian jaraknya kerjaannya, jarak apa, perjalanannya jauh enggak juga, itu doang. Akhirnya besoknya beliau balik ke Jakarta. Nah dari tanggal 8, 9, 10 itu hilang lagi kontak. Ada dia telepon saya, tapi saya sibuk. Saya mungkin pas lagi ngajar. Karena saya udah dari HU ke Dompu tuh udah jam 5:30 tuh sudah jalan. Nah, sedangkan dia jam 5:30 di sana tuh kan dia jam 7, jam 8 ya. Saya udah sedangkan jam 7 saya udah ngajar. Dia di sana baru jam 6 gitu. Dia mau telepon, ya nggak bisa. Gitu terus. 1 jam kan perbedaannya Jakarta sama Dompu. Akhirnya
Tapi setelah bertemu itu, ini yang perlu teman-teman dari cerita saya dari awal dari tadi tuh, ini yang perlu teman-teman ingat dan mungkin ambil positifnya di sini. Sejak bertemu itu, bahkan sebelumnya ini, sebelum bertemu juga, saya sebenarnya udah memang minta jodoh. Ini mustajabnya doa ketika saya sholat sunnah 4 rakaat setelah zuhur. Jadi di sekolah waktu itu kami sholat berjamaah ya. Habis zuhur itu, kemudian di sana emang rutin sholat sunnah ya. Nah, saya selalu 4 rakaat setelah zuhur tuh. Dan namanya juga jam 1, jam 2 ya kita jamaah sholat berjamaah itu udah capek banget kan ya, udah lelah banget kerja gitu kan. Nah, sebagai perempuan tuh kayak capek banget ya. Nah di pikiran saya tuh, ya Allah, waktu itu tuh pas capek-capeknya itu tuh sholat, dan saya berdoa, ya Allah, kirimkanlah saya jodoh yang akan menjadi tempat saya berkeluh kesah kalau capek kayak gini terus, ya Allah, kayak gitu. Dan itu aja doa saya tuh setiap kali sholat zuhur tuh, pas capeknya itu saya doa itu, dan 4 rakaat sholat sunnah itu selalu dilakukan waktu itu. Dan itu teman-teman tuh yang mungkin masih menanti jodoh ya, itu diamalin juga. Nah, akhirnya setelah ketemuan tadi, lebih ini lagi, lebih meningkat lagi ibadahnya, sholatnya. Saya selalu nambahin hajat setelah duha. Kenapa nggak pas malam tahajud itu? Tahajudnya ini menurut saya ya, yang saya praktekin, kan saya udah 4 rakaat tahajud, 2 rakaat gitu, terus ditambah dengan witir 3 rakaat gitu. Menurut saya itu udah agak lama, saya udah ngantuk gitu kan, sedangkan saya harus bangun subuh juga pergi ngajar gitu. Nah, makanya saya amalin sholat hajatnya itu pas setelah duha, pas terbitnya matahari itu, nyampe sekolah misalnya kayak gitu. Akhirnya saya hajatnya sudah mulai nyebut nama dia. Yang lucunya, saya waktu hajat saya sebutnya Muhammad Iqbal, taunya tuh namanya orang Iqbal Hussein. Saya hajatnya apa? Ya Allah, ini sudah kau kirimkan satu sosok nih, manusia nih, orang nih, namanya ini. Kalau dia baik untuk saya, maka dekatkanlah dan percepatkanlah proses ini. Tapi kalau dia tidak baik, ya Allah, hilangkanlah dia dari ingatan saya tanpa menyakiti saya, keluarga saya. Itu doa saya setiap hajat, walaupun salah nama. Tuh. Kemudian itu, dan Senin Kamis, lalu tahajud, udah pastilah. Tahajud itu sebelum sebelum mau jodohnya dulu sudah pasti tahajud. Nah, itu udah teman-teman. Akhirnya setelah dia nggak ada kabar 2 minggu itu, tanggal 29 Oktober saya malam-malam tuh ditelepon sama calon mertua itu. Yang telepon tuh bukan dia, calon mertua. Telepon mau ngomong sama mama saya katanya. Udah tahu. Apa yang dia omongin? Dia bilang, anak-anak kita jadi menikah, tanggal 20 November nikah, 21 istirahat, 22 langsung balik ke Jakarta, anaknya saya bawa bersama anak saya. Malam itu saya tidurnya subuh kali, saya nangis. Mama saya juga nggak tidur kali, dia tuh nangis juga. Dan bapak saya gak ada kata-katanya satu pun yang keluar dari mulutnya. Kuasa Allah. Malam itu saya mikir, ya Allah, ternyata kamu dengar doaku, dan memang ini adalah yang engkau kirimkan untuk saya. Maka ya Allah, persiapkanlah hati saya untuk melewati ini. Saya bilang itu. Akhirnya saya dilamar awal bulan November dan menikah. Lalu
langsung dibawa ke Jakarta. Padahal itu November, Desember kan saya mesti anak-anak sudah mulai ujiannya. Mulai ulangan semester akhir kan, harus bikin soal dan sebagainya. Nah, saya kejar tuh bikin soal dulu sebelum saya tinggalin sekolah. Itu sedih banget. Ada sedihnya, ada harunya. Ada sedih. Iya, terharu dan ya Allah, cepat kilat banget ya jodoh itu. Kalau dia udah datang ya udah kita menjalaninya seperti air. Masya Allah, nikah itu semuanya mudah. Walaupun ada beberapa masalah, pasti kan kalau lagi nikah tuh, lagi mau nikah pasti ada masalah. Tapi semuanya tuh Allah mudahkan semua. Mau dari rencana mau nikahnya kayak gimana, ini itu tuh semua Allah mudahkan. Dan saya ketemu sama dia itu pas di masjid mau akad. Itu pertemuan kedua, langsung dia tuh sudah menjadi suami saya gitu. Tapi Masya Allah. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih udah menyimak sampai akhir cerita Uma hari ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin di luar sana yang masih dalam proses menunggu jodoh, kemudian yang beberapa hari lagi mau menikah, kuatin doanya dan tetaplah memperbaiki diri, terus memperbaiki diri dan kuatin doanya. Dan kalau bisa teman-teman bisa mengamalkan apa yang saya amalkan. Hajat kalau memang nggak sanggup malam bangun malamnya karena udah tahajud, ganti waktunya ke pas terbit matahari setelah duha. Setelah kalian 2 rakaat nggak hajat itu. Kemudian ini yang penting, yang mungkin kalau yang ini nih bener-bener buat yang bener-bener lagi kosong banget, nggak ada siapapun tujuannya nanti yang akan jadi doanya, belum ada kepikiran itu. Nah, pas 4 rakaat sholat zuhur itu lakukanlah 4 rakaat lagi sholat sunnah. Lalu jangan ragu untuk mengungkapkan apapun dalam hatinya, pikirannya tuh sama Allah. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan insya Allah nanti Uma share lagi yang cerita-cerita yang positif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.